أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Rumah Nabi itu Pak Ustadz, saya sudah keliling-keliling Madinah tak jumpa rumah Nabi. Yang jumpa hotel sama mall aja. Rumah Nabi tak nampak Bapak? Tidak. Tempat Bapak mengucapkan salam itulah rumah Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Safwatallah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kan kubur Nabi Pak Ustadz. Itu rumah Nabi. Ketika Nabi meninggal, Nabi tidak dibawa keluar dari kamarnya, langsung dimakamkan. Kecil sekali, itulah rumah dia. Tabi'in, Nabi, sahabat tabi'in. Tabi'in tak pernah menengok rumah Nabi. Tabi'in tak tahu tinggi rumah Nabi. Tabi'in datang bertanya kepada sahabat, "Hai sahabat, ya, berapa meter tinggi rumah Nabi? Berapa meter tinggi atap rumah Nabi?" Sahabat Nabi tak menjawab. Kalau kau mau tahu tinggi rumah Nabi, tegaklah sahabat. Bisa terpegang atap. Waktu kau tegak, terpegang atapnya. Itulah tinggi rumah Nabi. Kata sahabat menunjukkan. Berapa lebarnya? Ketika Nabi sedang sholat, Aisyah di depan. Kakinya kalau dia selonjorkan, dia julurkan di depan. Kecil. Makanya ketika dibuatkan replika miniatur rumah Nabi, pameran di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, Bapak mungkin sudah dapat kiriman foto gambar-gambarnya. Inilah replika rumah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Raja Romawi dengan kamar-kamar yang megah, yang mewah. Raja Persia dengan gelas-gelas emas, cangkir-cangkir, cawan-cawan perak dengan permata. Tapi begitu mereka melihat cangkir Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disusun dengan kayu-kayu kecil, disusun, diikat pakai kawat, lalu lubang-lubangnya ditutup pakai ter seperti gala-gala pada sampan. Menengok cangkir Nabi, menetes air mata mereka. Ini cangkir Sayyidina Muhammad. Ya, dari sini dia minum. Ya, dari sini dia minum. Mulutnya yang mulia itu minum dari sini. Ya, di sini tempat tinggal dia. Ya, menangis mereka melihat rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa kami sudah hanyut, larut dalam keduniawian. Itulah yang membuat kalian lupa anak yatim. Itu yang membuat kalian takut mati. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia. Bapak tidak berkurban tahun ini. Kurban nanti dululah, ada relief yang belum selesai. Anak yatim jadi disekolahkan bulan ini. Anak yatim nantilah ada relief-relief, ukiran-ukiran yang belum selesai. Sayyidina wa maulana Muhammad. Saya tidak melarang orang mau buat rumah besar. Bagus, tak salah. Tidak ada salahnya. Karena makna al-baitul wasi', al-maskanul wasi' dalam hadis ini maknanya dua. Yang pertama, fisik rumah lapang. Yang kedua adalah maknanya hati yang lapang. Jangan nanti dibaca, syarat bahagia adalah teman soleh, kendaraan menyampaikan ke tempat yang baik, rumah yang besar, hati yang lapang. Karena bertolak belakang, kontradiktif antara hadis ini dengan kenyataan kehidupan Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati yang lapang. Di mana letak hati yang lapang? Di dalam. Siapa yang melapangkannya? Allah. Kita melihat dia sempit.
Ayahnya meninggal, belum lagi dia menengok dunia. Emaknya meninggal ketika dia merindukan kasih sayang seorang ibu. Datuknya meninggal, di saat itulah tempat dia bernaung. Pamannya meninggal di saat tekanan kafir Quraisy bertubi-tubi. Istri juga meninggal, dan anaknya 3 perempuan, 4 perempuan, 3 meninggal ketika dia masih hidup. 1 saja yang meninggal sesudah dia meninggal dunia, yaitu Fatimah, 6 bulan sesudah dia meninggal. Anak laki-lakinya meninggal, pukulan keras, tapi dia tidak sempit karena Nabi itu dilapangkan Allah dadanya. Alam nashrah laka sadrak. Tidakkah? Lam nashrah. Tidakkah sudah kulapangkan dadamu? Makanya saat susah hati banyak-banyak membaca alam nashrah laka sadrak. Alam nasrah laka sadrak. Ustaz, kenapa kalau sholat ayatnya itu saja? Aku sedang susah hati. Padahal itu aja dia yang hafal, yang lain tak apa. Waladdallin, amin. Alam nasrah laka sadrak. Pak Ustaz, sempit Pak Ustaz, sesara saja. Bagaimana nih Pak Ustaz? Minum asmasolon. Sempit nih Pak Ustaz. Udah makan obat? Sudah. Tak juga hilang? Tidak. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. 2 kali diulang. Untuk apa? Jangan kau berputus asa, lapangkan hatimu. Musa pun begitu juga berdoa. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Minta lapangkan rumah, maknanya lapangkan dada. Ala fil jasadi mut'ah. Ketahuilah, ingatlah, dalam dirimu itu ada segumpal. Kalau dia lapang, yang lain ikut lapang. Pandangan lapang, telinga lapang, hati lapang, otak lapang. Tapi kalau dia sudah sempit, pandangan sempit, telinga sempit, hati sempit, dunia pun sempit. Kalau sudah sempit, suntuk, stres, depresi, macam-macam penyakit datang. Akhirnya kita sudah mati duluan sebelum Israel datang. Israel pas mau nyabut nyawa, ditengoknya. Tak jadi ku cabut, dah mati duluan. Nyawanya ada, jasadnya hidup, tapi bawaannya macam orang mati. Itu Pak Ustadz. Sejak istrinya meninggal dunia, hancur dia. Datanglah diabetes mellitus, datanglah jantung koroner, datanglah asam urat. Digantungkannya hidupnya kepada manusia. Jangan kau gantungkan hidup kepada harta. Nanti kalau hartamu hilang, kau juga ikut hilang. Jangan gantungkan pada manusia, karena kalau manusianya mati, kau ikut mati. Tapi gantungkanlah kepada dia. Siapa dia? La haula wa la quwata illa billah.